Hai Pips, selamat datang kembali di JL's Corner. Kali ini kita akan membahas tentang kehadiran teknologi mobil bensin di Indonesia. Gitu. Nah, seperti kita ketahui, teknologi ini kan selalu selalu maju kan, selalu adalah suatu perbaikan dari yang sebelumnya menjadi yang lebih baik setelahnya gitu kan. Kan banyaklah kita pembahasan tentang mobil yang paling simpel dulu, masa-masa saya masih baru-baru pertama kali nyetir, terus baru bisa nyetir tuh ada pembahasan kan di antara orang kan sebenarnya masih selalu lebih baik mobil manual dibanding mobil matic gitu. Selalu gitu, tenaganya lah, ininya lah, servisnya, tapi kemudian kesininya kita menyadari kan teknologi kadang nggak bisa dilawan gitu loh. Nggak ada lagi yang membahas ke situ dan akhirnya semuanya menyadari bahwa matic itu lebih baik, istilahnya begitu. Nah ini nih, kita dari situ saya ngobrol-ngobrol sama saya lagi, mundur lagi ke belakang, tapi kan sebenarnya gimana sih, dulu kan ada mobil pertama tuh kan pakai uap ya. Nah, saya jadi bertanya lagi, gimana sih? Mobil pertama pakai bensin. Mobil pertama pakai bensin. Tapi akhirnya yang populer uap ya. Sempat. Jadi gini, awalnya bensin, kemudian mobil uap masuk, kemudian baru bensin lagi. Nah, saya tanya lah, gimana sih awalnya nih? Berarti kan si mobil bensin ini ada perjuangannya juga kan? Ada tingkatannya juga, akhirnya bisa melampaui mobil uap. Nah, itu yang kita akan bahas kali ini gitu. Oke, memang gini, mobil pertama itu kan ya kita bisa berdebat lah, karena sejarah mobil itu kan selalu berkaitan dengan nasionalisme. Iya. Jadi Prancis mau lebih hebat, Inggris mau lebih hebat, Jerman mau lebih hebat. Iya. Tapi it happen to be memang diakui oleh dunia bahwa mobil bensin pertama itu Jerman, ya kan? Nah, waktu masuk Indonesia juga begitu. Jadi pertama kali itu yang masuk dibeli oleh Pakubuwono X itu Benz Victoria, Yeah. Dan itu mobil bensin. Karena Benz itu selalu membuat mobil bensin. Nah, tapi seperti juga di dunia, di Indonesia pun begitu. Jadi 1894 mobil bensin masuk, Benz. Kemudian kira-kira tidak persisnya nggak ada catatan. Tapi tahun 1900 mulai hadir mobil uap. Nah, mobil uap itu yang di Indonesia ya ada 3 merek yang populer. Pertama Serpolet, ini buatan Prancis. Prancis aktif. Prancis memang dalam teknologi mobil lumayan, apalagi mobil uap. Nah, itu Serpolet. Kemudian dari Amerika ada 2, Locomobile sama White Steam Car. Itu 2 mobil uap dari Amerika. Nah, ketika mereka masuk sini, kan medan di Indonesia kan banyak pegunungan kan. Iya. Dan yang bisa membeli mobil pada zaman itu kan orang-orang yang pekebun lah, yang bekerja di pekebunan. Nah, sehingga mobil itu kerap diajak menanjak. Naik ke atas. Nah, memang pada awal-awalnya mobil bensin itu kalah kuat lah sama mesin uap. Jadi mesin uap bisa nyampe, mobil bensin kadang mesti ditarik dulu baru nyampe. Tapi itu awalnya. Nah, tapi kan seperti kita juga kalau kita baca sejarah Mercedes-Benz, ketika mobil pertama dibuat dan dicoba oleh istrinya, jadi istri Benz itu membawa mobilnya diam-diam, lalu pulangnya dia kasih catatan, mobilnya nggak bisa nanjak nih, dikasih persneling. Oke. Dikasih persneling bisa nanjak. Nah, di Indonesia juga begitu. Jadi awalnya mobil uap itu cepat populer karena nggak berisik. Iya. Suaranya yang saya baca juga suaranya tuh. Kan kalau mobil bensin kan berisik. Iya. Kalau ini kan cuma kita manasin air di kettle,
panas, uapnya kita pakai buat jalan mobil. Ya. Nah, sehingga dia lebih sepi. Cuma untuk jarak jauh, Tunggu dulu. Tapi dia juga nggak ada ini dong, gas nggak ada. buangnya. Ya, dia nggak pakai asap lah. Iya. Dia nggak pakai asap karena dia cuma pakai uap, yang dibuang itu uap semua. Jadi dia selalu jualannya gitu, apa mobil bensin mesti diengkol. Kan engkol itu kalau balik gini tangan bisa kesleo kan, Iya. bahkan bisa patah. Nah, jadi banyaklah mereka mencela mobil-mobil bensin, terutama peminat mobil uap. Jadi dibilang bensin berisik, asap knalpotnya bau, terus mesti ngoper-ngoper persneling, banyak lah. Tapi juga mobil uap pertama untuk mau berangkat manasin 20 menit. 20 sampai 30 menit manasin kettle supaya tenaga uapnya ada. Lah kan bersoal juga kan. Iya, nggak efektif juga. Nah, terus memang mobil uap juga bisa dipakai, tapi setelah airnya berkurang karena menguap kan mesti diisi air lagi. Nah, waktu diisi air kan mesti panas lagi. Iya. Nah, itu ya, kan itu untuk prosesnya itu berhenti dong. Iya. Nah, sehingga butuh waktu. Nah, memang Amerika ada salah satu white steam car dan Servolet itu pakai kondensor. Oh, jadi begitu airnya habis, dia nggak ada jadi uap di kondensor, uapnya diubah jadi air lagi. Di air lagi, iya makanya itu. Ya, tapi kan hanya memperpanjang jarak tempuh. Jadi biasanya mungkin 10 km mesti ngisi. Iya, mungkin nanti tiap 20 km baru ngisi. Tapi tetap proses itu harus dilalui. Jadi untuk perjalanan jarak jauh itu kurang praktis lah ya. Sementara mobil bensin kan memperbaiki terus. Nah, jadi akhirnya ya seperti kita cerita dalam episode sebelumnya, ketika mereka bisa menaklukkan tanjakan di Tosari itu sampai pada ketinggian 7.000 kaki ya, 2.000 meter lebih, mereka bisa naik. Nah, akhirnya kan orang mobil uap jadi ini kan. Iya, jadi mulai kurang mulai kegeser. Iya, agak tergeser sedikit-sedikit. Nah, tapi yang pukulan telak adalah yang bikin akhirnya pergi itu setelah Cadillac memperkenalkan electric starter. Jadi ya udah ngengkol. Wah, begitu itu ketemu. Nah, begitu udah itu ketemu, udah selamat tinggal lah ya kan. Iya. Jadi di Indonesia pun sebenarnya mulai 1908 sampai 10 tuh udah mulai berkurang tuh mobil uap. Tapi di Sumatera masih ada karena mereka punya service meladeni wilayah. Jadi kayak Jawatan Pos punya bus lah. Iya. Nah, itu ada. Nah, mereka 1913 tapi hilang juga. Jadi akhirnya mobil uap nggak bisa bersaing sama mobil bensin. Jadi mereka tergeser. Udah, habis. Ya kemudian tapi sekarang juga memang mobil bensin juga sekarang ada juga kan mobil hybrid, terus ada juga mobil listrik gitu kan. Ini juga kan maksudnya teknologi itu berkembang. Tapi kalau sampai sekarang sih menurut saya kalau mobil bensin masih lebih efektif dan memang daripada mobil hybrid. Memang. Jadi ibaratnya begini, dulu persaingan antara mobil uap sama mobil bensin menang karena praktis kan. Iya. Ya, lebih praktis, lebih gampang, bisa jarak jauh, ini segala daya tahan lebih kuat. Iya. Akhirnya mobil bensin menang, mobil uap hilang. Sekarang dilawan oleh mobil listrik. Kalau secara teknis, secara penggunaan dari segi manapun mobil bensin lebih praktis dari mobil listrik. Iya. Nah, persoalannya kan mobil bensin mencemarkan udara. Iya. Nah, memang mobil bensin berusaha keras lah. Iya. Supaya titik pencemarannya bisa ditekan seminimal mungkin. Jadi mereka bikin mobil hybrid, mereka bikin mobil apa. Tapi ini kebijaksanaan politik. Iya. Karena negara-negara Eropa sudah full mobil listrik. Jadi udah tidak memberi ruang pada mobil bensin. Jadi bukan soal praktis nggak praktis. Kalau soal praktis udahlah mobil bensin nggak ada lawan. Jadi yang saya tangkap ya beda kasus dong. Beda kasus. Bahwa si mobil uap lawan mobil bensin ini beda kasusnya sama mobil bensin sama beda. Listrik. Kalau mobil uap itu tersingkir karena dia tidak praktis,
Kalau mobil ini tersingkir karena dianggap mencemarkan dan lingkungan. kebijakan pemerintah. Seandainya Eropa tidak drastis menutup keran untuk mobil bensin, mungkin mobil bensin masih bisa memperbaiki dirinya. Seperti Iya, sekarang kan kita iya. tahu hybrid kan ada macam-macam. Ada yang mesinnya dikecilin, jadi mesin bensinnya hanya berfungsi sebagai generator. Iya. Jadi dia Ngisiin sih. dia ngisi aki aja. Iya. Sehingga karena dia tidak menanggung beban mobil, pencemarannya bisa ditekan minimum. Tapi ya karena kebijakan sudah diambil, diperkirakan tidak jauh lagi ya mobil bensin akan berakhir. Ya, teknologi listrik ini ya, tapi bukan soal praktis nggak praktis. Kalau praktis, mobil bensin paling praktis lah. Dari segi apapun, mau dilihat dari manapun, dia lebih praktis daripada mobil listrik. Iya. Tapi persoalannya kan adalah mobil listrik itu dianggap Mencemari lingkungan. bukan, mobil listrik itu kan zero emission. Iya, jadi mobil bensin, yang mencemari lingkungan. mobil bensin itu mencemari lingkungan. Iya sih. Nah, untuk mengatasi itu, mobil bensin tuh menekan sedemikian mungkin, akan menekan agar emisinya tuh sekecil mungkin. Iya. Karena itu dia menciptakan Hybrid. mobil hibrida, Iya. hybrid, lalu juga dia menciptakan mobil fuel cell. Iya. Lalu banyak dia coba, tapi kan persoalannya Eropa sudah memutuskan bahwa pada tahun 2036 Eropa akan bersih jadi sudah menutup mobil bensin, bersih dari mobil bensin. Nah, dengan gitu kan berarti Ya, jadi kekalahan mobil bensin dari mobil listrik bukan dari kepraktisan tapi dari kebijakan. Iya. Karena Eropa, terutama Prancis ya, dimotori Prancis, Eropa, kemudian mulai 2036 ke atas tuh, udah mobil bensin tuh selesai. Sebenarnya kalau belum ditutup kerannya itu di 2036 kan sebenarnya improvement itu masih bisa mungkin iya. masih bisa berjalan. Mungkin pada suatu saat bisa ditekan sampai sedemikian mungkin. Tapi ya udah. Susahnya zero emission. Susahnya kan negara Eropa dan bahkan mungkin nanti dunia pada tahap berikutnya sudah menetapkan zero emission. Ya selesai deh, mobil listrik. Ya udah, nanti satu-satunya berkembangnya dari situ. Nah, tapi saya menganggap sebenarnya ada satu mobil yang menarik yang tadi saya udah ucapkan juga, mobil fuel cell. Mobil fuel cell itu kan dia menggunakan gas hidrogen ditampung di dalam tangki, kemudian diliwatkan satu alat yang namanya fuel cell itu, di mana hidrogen dicampur sama oksigen. Jadi menghasilkan listrik. Nah, gas buangnya air H2O. Jadi sebenarnya dia tidak punya pencemaran. Jadi hidrogen sendiri tidak mencemarkan, termasuk energi terbarukan, bukan energi fosil. Sehingga ini perfect gitu loh. Cuma memang ada masalah adalah tangkinya itu tekanannya 10.000 PSI, itu kira-kira 700 bar. Jadi kalau meledak wah, itu udah nggak ketolongan. Iya, karena memang hidrogen kan gas yang benar sangat mudah terbakar kan. Nah, itu memang bahaya. Sehingga ya mungkin mobil listrik lah. Jadi mobil bensin ya tinggal selamat tinggal. Bukan karena kalah praktikal, kalah. Iya, karena tapi kerannya udah ditutup. Karena kerannya ditutup, kebijakan sudah tutup. Jadi ya mungkin ke depan kita, ya katanya sih mobil listrik nanti mau dikasih suara supaya menimbulkan iya karena kan adrenalin lah. Kalau balapan kan nggak ada suaranya. Nggak ada. Orang sementara kan ada orang yang seneng gitu untuk denger itu suaranya tuh menggugah gitu. Kalau nggak ngapain beli mobil sport kan gitu kan istilahnya gitu. Nah, nanti mungkin kalau ada mobil listrik yang ada suaranya, ya kita ngegas listrik tapi suaranya ada bang. Keren. Kan itu bisa diciptakan, Yamaha jago gitu kan. Mungkin bisa kerja sama tuh. Itu kan dia jago suara-suara juga tuh. Dan udah bekerja sama beberapa produsen mobil kan untuk menghasilkan suara yang diinginkan. Yang enak didengar gitu. Seperti Lexus, salah satu mobil yang dibuat secara terbatas tuh Lexus LFA ya. Itu dia
meminta kepada Yamaha untuk suaranya di dalam mobil itu supaya bunyinya seperti ini, di luar mobil seperti F1. Jadi itu dipesen secara akustik, dibikin. Ingat itu mobil udah 2000 berapa ya, 14 ya kalau nggak salah ya, itu juga. Jadi nanti mungkin ya lahir mobil-mobil dengan suara buatan. biasanya pada lomba-lomba ngilangin suara ke dari mobil, ini malah mau munculin suara gitu. Ya itulah tadi yang kita udah bahas kan. Jadi kesimpulannya ya itu tadi, teknologi selalu memperbaiki dirinya gitu kan. Selalu titik nol ini nggak mungkin nggak pindah, tapi ini selalu jalan terus menuju kesempurnaan gitu. Tapi ada bedanya tadi antara mobil gas, mobil bensin dan mobil uap. Mobil uap kok gas, mobil uap dan mobil bensin. Nah, ada juga mobil bensin dengan mobil listrik, tapi dengan alasan yang berbeda tentunya gitu. Jadi ya itulah, selalu lebih menarik lah bagaimana teknologi diaplikasikan ke mobil ya kan, yang akhirnya justru akan membantu kita semua gitu. Oke, sekali ini sampai di sini dulu episode dari JL's Corner. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.